Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 431, seperti ibu seperti anak. Pada titik ini, ekspresi Huzi sedikit berkurang, bahkan dengan sedikit arogansi di antara alisnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Manru dan dengan sungguh-sungguh berkata, ketiga orang itu dibunuh oleh kapten. Mendengar hal ini, Xiao Manru menghela nafas panjang, dadanya menjadi tegak, jelas dia juga sangat bangga dengan suaminya. Semua orang tidak merasa senang ketika mereka mendengarnya. Untungnya, ketiga bajingan itu juga membayar harga yang menyakitkan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Tetapi dia lebih tertarik pada identitas ketiga orang ini, dan tidak bisa tidak bertanya, kalau begitu, identitas ketiga orang ini telah diverifikasi. He Jiarong, ini urusan keluarga kita, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat ini, He Ziqin di samping tiba-tiba menyela Lin Yu dengan dingin, dan menatap Lin Yu dengan jijik, tanpa memberi Lin Yu wajah apapun. Namun, sebelum Lin Yu melakukan serangan, Xiao Manru memimpin untuk berhenti, dan berkata dengan dingin kepada He Ziqin, kakak, aku meminta bantuan Tuan He. Dia secara alami memiliki hak untuk menanyakan apapun yang dia ingin tahu. Saudaraku, He Ziqin mengerutkan kening dan berbisik, ini urusan keluarga kita, kamu biarkan orang luar. Kakak, apakah itu orang luar? Masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Xiao Manru menyela dengan dingin, jangan lupa, tes garis ayah yang kamu lakukan terakhir kali tidak akurat sama sekali. Wajah He Ziqin tenggelam ketika dia mendengar ini, dan dia tidak mengatakan apa-apa. He Ziheng dan istrinya tidak bisa membantu tetapi saling melirik, ekspresi mereka agak rumit. Pada saat ini, He Jinqi tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dengan kruk dan bertanya, saya juga ingin tahu tentang identitas ketiga orang itu. Dengan kemampuan paman kedua saya, tiga orang ingin menyakitinya. Saya khawatir itu akan sangat sulit, kecuali ketiga orang ini tidak kecil. Huzi mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, kami tidak tahu asal-usul ketiga orang ini, kami hanya mengenal ketiga orang ini. Oke, kamu punya cukup kata. Sebelum Huzi selesai berbicara, letnan di samping tiba-tiba memotongnya dengan dingin, wajahnya sangat dingin, dan dia tampak sangat tidak puas dengan perkataan Huzi. Huzi tiba-tiba tertegun, dan sepertinya menyadari bahwa dia hampir melewatkan mulutnya. Dia buru-buru mengangguk, minggir, dan tidak berani berbicara lagi. Lin Yu dan He Jinqi saling memandang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit curiga, tetapi pada saat yang sama mereka menjadi semakin penasaran. Ketua, bukankah identitas ketiga orang ini cocok untuk diumumkan di depan semua orang? Xiao Manru juga menyadari bahwa identitas ketiga orang ini pasti agak sensitif saat ini, jadi dia juga sangat penasaran dan bertanya, bisakah Anda ceritakan tentang itu sendirian? Mendengarkan. Haha. Manru, ini. Ada peraturan di organisasi, dan kamu tahu itu juga. Letnan Laksamana tersenyum dan dengan bijaksana menolak. Suamiku terbaring di dalamnya, tidak yakin hidup atau mati, bukankah aku bahkan punya hak untuk tahu siapa yang menyakitinya? Xiao Manru menggigit bibirnya dan berkata kesal. Alasan mengapa dia ingin memecahkan kaserole dan meminta sampai akhir adalah karena dia takut jika He Zizhen memiliki dua kekurangan, dia akan tahu siapa musuhnya. Dia tahu bahwa tiga orang yang dibunuh oleh suaminya hanyalah beberapa orang kecil, dan yang ingin dia ketahui adalah ahli di balik layar. Letnan Jenderal saling memandang dengan rasa malu, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika ada bahaya kali ini, saya pasti akan mengurus semua masalah yang terkait. Memberi tahu Anda. Oke, kalau begitu terima kasih kepala. Kata Xiao Manru penuh terima kasih. Oh, kakak tertua,
kakak ketiga, kakak kedua bagaimana kabarnya? Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang, dan semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang, dan melihat 7 atau 8 orang berjalan dari tangga ke sisi ini, termasuk orang dewasa dan anak-anak. Lin Yu meliriknya dan segera mengenalinya. Dua wanita itu adalah putri dari Tuan He. Sedangkan untuk kedua pria itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lebih banyak dan tahu bahwa mereka pasti dua keponakan Tuan He. Jelas, mereka adalah dua pasangan. Ketika pasangan itu mendapat kabar itu, mereka segera bergegas, dan mereka berdua membawa anak-anak mereka. Di antara mereka, anak perempuan tertua adalah laki-laki dan perempuan, yang terlihat seperti baru berusia 8 atau 9 tahun, sedangkan anak perempuan kedua sedikit lebih tua, laki-laki, yang terlihat 12 atau 3 tahun. Kedua pasangan berjalan menuju He Ziqin dan He Ziheng dan segera bertanya kepada He Ziqin dan He Ziheng tentang situasi He Erye. Setelah mengetahui situasi spesifik, putri tertua ayah dan putri bungsu langsung menangis, dan berjalan mendekat dan meraih tangan Xiao Manru. Membujuknya untuk berduka, dan pada saat yang sama putri tertua berkata, "Kakak ipar, jangan khawatir. Bahkan jika saudara laki-laki kedua saya meninggal, Anda akan selalu menjadi milik keluarga kami." "Iya kakak ipar, jangan khawatir, kami akan memperlakukanmu sebagai kakak." Putri kecil itu pun ikut bergema. Wajah Xiao Manru cemberut dan marah. Kakak kedua mereka belum mati, jadi mereka mengatakan, kesedihan, lagi, dan mereka berbicara tentang apa yang terjadi setelah kakak kedua mereka meninggal. Betapa mengerikannya mereka. Dia tahu bahwa kedua putri dari keluarga He mendambakan bisnis keluarga-keluarga He, dan diam-diam bersaing dengan ketiga putranya, terutama cemburu pada mereka, kakak kedua yang disukai oleh lelaki tua dan perempuan tua itu, jadi dia sering bercerita tentang mereka. Kata-kata buruk saudara laki-laki kedua. Tetapi apa yang tidak pernah diharapkan Xiao Manru adalah bahwa hati mereka begitu kejam sehingga mereka ingin membiarkan saudara mereka mati. Dia telah memberitahu suaminya sejak lama bahwa keluarga He adalah serigala, harimau, dan macan tutul yang mengkanibal orang tanpa meludahkan tulang, tetapi suaminya tidak mendengarkan. Mengapa keluarga itu bekerja dengan begitu bodoh? Akibatnya, saya memberi makan sekelompok serigala bermata putih. Xiao Manru melambaikan tangannya dan berjalan ke samping, mengabaikan mereka lagi. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika melihat adegan ini. Dia adalah orang luar yang tidak tahan melihat sesuatu terjadi pada Erye. Dia tidak menyangka bahwa saudara perempuannya ingin menyingkirkannya. Hati tidak tua. Hati tidak tua. He Jinqi juga mendengus dingin, wajahnya penuh jijik, dia telah melihat wajah jelek seluruh keluarga sejak lama. "He Jinqi, apakah kamu lumpuh masih belum sehat?" Saat ini, ketiga anak dari keluarga bibi He Jinqi tiba-tiba datang, dan tidak patuh memanggil saudara laki-laki He Jinqi, namun sepupu keduanya memanggil namanya. "Chang-Chang, kulit bajingan kecil ini gatal, kan? Jangan lihat kaki dan kaki Lao Su sekarang, kamu masih bisa mengalahkanmu," menangis ayah dan ibu. He Jinqi tidak menunggu lama untuk melihat sepupu ini, dan mengutuk dengan dingin. "Benar-benar lumpuh, kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku." Chang-Chang tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian berlari ke samping. Dua anak berusia 7 atau 8 tahun lainnya segera mengikuti contoh Chang-Chang dan meringis pada He Jinqi, dan berkata sambil tersenyum, "Benar-benar lumpuh, Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan kami." "Sial, sekelompok bajingan, lihat apakah aku tidak membunuh kalian semua." He Jinqi sangat marah, dan hendak memukuli mereka dengan tongkat, dan ketiga anak itu lari sambil tertawa. "Jinqi, lupakan saja, kakimu terluka, hati-hati dan ketuk lagi." Lin Yu segera mengingatkannya. "Kakak kedua, kamu bantu aku mengajari anak-anak nakal ini," kata Jinqi sangat kesal. "Lupakan, beberapa anak, jangan akrab dengan mereka."
Lin Yu awalnya membenci bibi dan bibi kedua He Jinqi. Sekarang melihat anak-anak ini sangat kecil dan muda, dan mereka mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi saya agak jijik dengan anak-anak ini, tetapi bagaimanapun juga, He Jinqi adalah sepupu mereka dan itu adalah urusan keluarga mereka, dan sulit baginya untuk mengikutinya. Kakak kedua, brengsek macam apa? Kakak kedua saya sudah lama tenggelam. Kata ibu saya, adik kedua saya adalah hantu yang tenggelam, dan dia akan masuk neraka jika dia mati. Ketika Chang Chang mendengar apa yang dikatakan He Jinqi, dia segera mencondongkan tubuh ke mata Lin Yu dan berkata sambil tersenyum padanya, jika kamu memikirkan tentang saudara laki-laki keduaku, kamu pasti akan menjadi hantu yang tenggelam dalam waktu singkat, kata ibuku. Siapapun yang ingin merampok bisnis keluarga kakek dariku harus mati. Lin Yu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka anak sekecil itu memiliki hati yang begitu kejam. Dia pantas menjadi anak yang diajar oleh dua wanita jahat. Apa yang kamu bicarakan? Aku membunuhmu. He Jinqi melompat tiba-tiba dan mengetuk kepala Chang Chang dengan tongkat, tetapi Chang Chang segera lari dan berkata dengan senyum, haha, benar-benar lumpuh. Tidak bisakah kau memukulku? Ayo, kejar aku. Sial, bajingan kecil, jangan tertangkap olehku, atau aku tidak akan membunuhmu. Ekspresi He Jinqi memerah. Mati lumpuh, hantu air mati, kalian berdua hanya sampah. Sedikit, Chang Chang berlari ke samping dan segera membuat wajah dengan Lin Yu dan He Jinqi, dan dua anak lainnya mengikutinya. Kamu benar-benar ingin mati. He Jinqi terlatih-tatih dan mengejarnya. Chang Chang dengan sigap menghindarinya, tapi He Jinqi menangkap gadis kecil itu dari rumah bibinya dan mengabar padanya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa Chang Chang telah berlari di belakangnya pada suatu saat, dan kemudian dia menendang pantatnya. Lin Yu mengerutkan kening, jantungnya terbakar, dan berkata dengan dingin, anakku, kamu mungkin tidak melihat dengan jelas, kakiku tidak lumpuh. Lin Yu tahu bahwa dia bertemu dengan anak beruang legendaris hari ini. Bagaimana jika kamu tidak pincang, bodoh-bodoh? Chang Chang berjalan sambil tersenyum, menendang pantat Lin Yu lagi, dan segera kabur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.